namanya otoritas ibu kota negara, Pak Ahok. Sementara itu, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid mempertanyakan kapasitas dan kemampuan Ahok. Dan siapa yang digadang-gadang menjadi kepala otorita di ibu kota baru Nusantara? Salah satunya adalah Ahok. Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang? Nama-nama calon yang sudah dikantongi Presiden adalah Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjadi komisaris di Pertamina. Kemudian juga kalau dari sisi track recordnya juga begitu. Tambah puyeng sambil salto itu PKS ya. Ahok! Ya. Nama Ahok makin kuat jadi pemimpin IKN, PKS panas, demonya sia-sia. Wakil gubernur tidak tuntas, kemudian sekarang komut Pertamina, belum kelihatan. Dia memiliki hak prerogatif. Di mana salahnya ini? Masalah ini di mana salahnya kalau Ahok itu loh. Ahok sebelumnya pernah menggeluti bisnis sebelum terjun ke dunia politik. Setelah terpilih menjadi anggota DPR tahun 2009, lalu mendampingi Jokowi di Pilgub DKI dan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemes-gemes, demam? Ya, PKS ini kan oposisi kelas teri. Ahok itu secara hukum pernah dipidana. Diakui atau tidak walaupun memang pidananya penistaan agama. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada boleh bisa dipakai istilah. Ahok jadi komandan di ibu kota baru Nusantara. Wah, ini sih jelek banget ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara di Kalimantan Timur. Kini, sejumlah nama digadang-gadangkan bakal jadi calon pemimpin Nusantara. Seperti diketahui, belakangan ini publik cukup ramai membicarakan terkait ibu kota baru Indonesia yang diberi nama Nusantara. Salah satu nama yang mencuat adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama tersebut langsung menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi Presiden Jokowi sendiri sudah mengonfirmasi jika Ahok masuk ke dalam kandidat pemimpin ibu kota negara di Kalimantan Timur. Walau begitu tetap dibutuhkan payung hukum untuk menunjuk Ahok sebagai pemimpin Nusantara. Nantinya Presiden Jokowi akan menandatangani Perpres mengenai otoritas ibu kota negara yang sudah berisi penunjukan pemimpin Nusantara. Hal ini diungkapkan pada tahun 2020 lalu. Jadi untuk namanya otoritas ibu kota negara ini memang kita segera tanda tangan Perpres, di mana nanti di situ ada CEO-nya, kata Jokowi pada 2 Maret 2020 lalu. Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemes-gemes, demam? Nama-nama calon yang sudah dikantongi Presiden adalah Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjadi komisaris di Pertamina. Ahok sebelumnya pernah menggeluti bisnis sebelum terjun ke dunia politik. Setelah terpilih menjadi anggota DPR tahun 2009, lalu mendampingi Jokowi di Pilgub DKI dan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, PKS ini kan oposisi kelas teri. Ahok itu secara hukum pernah dipidana. Diakui atau tidak walaupun memang pidananya penistaan agama. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada boleh bisa dipakai istilah. Ahok jadi komandan di ibu kota baru Nusantara. Wah, ini sih jelek banget ya. Tentu saja didasarkan kepada kriteria-kriteria yang jelas, yang menyangkut masalah profesionalitas, integritas, kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak. Kalau Pak Ahok, saya kira semua orang juga tahu, orang ya cukup progresif gitu ya, tegas, ya, memiliki kekerasan hati, kekeh begitu. Tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu. Sontak saja masuknya Ahok ke dalam daftar calon pemimpin Nusantara pun menuai perhatian publik. Sejumlah tokoh politik diketahui angkat bicara terkait hal tersebut, termasuk politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS Tifatul Sembiring. Tifatul bahkan sampai menuliskan puisi di akun Twitternya pribadi untuk menyindir masuknya Ahok sebagai kandidat calon pemimpin Nusantara. Hah? Tiba di mata dipucingkan, tiba di perut dikempiskan, tiba di Jakarta dikalahkan, bisa di Borneo didudukan. Demikian tulisan Tifatul Sembiring dikutip terkini.id via Twitter @tifsembiring pada Rabu 19 Januari. Tifatul Sembiring menduga alasan masuknya Ahok ke dalam daftar calon pimpinan Nusantara
karena mantan gubernur DKI Jakarta itu merupakan kawan karib pemerintah alias Presiden Jokowi. Soalnya kawan karib, sambungnya. Sementara itu selain Ahok, sejumlah nama lain juga masuk dalam daftar kandidat yang dipilih Presiden Jokowi. Misalnya mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiana. Sebagai informasi, ibu kota negara tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti sejumlah provinsi di Indonesia. Nusantara sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, di mana posisinya setara menteri. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustafa setelah melakukan rapat panja RUU IKN di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 17 Januari. Jadi kalau untuk soal status kekhususan ibu kota negara, memang untuk kepala daerahnya itu setingkat menteri, dan itu diangkat oleh presiden. Terkait dengan penganggarannya pun mereka menggunakan penganggaran dari APBN, jadi dari pusat semuanya. Pihak yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus itu nama otorita yang dipimpin oleh kepala otorita. Jelas Saan Mustafa seperti dikutip terkini.id jaringan suara.com Selasa 18 Januari. Selain nama Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar kandidat Presiden Jokowi. Mereka diantaranya adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiana. Lalu ada juga nama Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penunjukan Kepala Badan Otorita IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi. Luhut membeberkan jika Jokowi sudah memegang nama yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Nusantara. Nanti akan diumumkan Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu, jelas Luhut. Alasan Jokowi pilih nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara Indonesia. Presiden Jokowi telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara atau IKN yakni Nusantara. Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa. Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat 14 Januari dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Kata Soeharto dalam rapat panitia kerja, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 17 Januari dikutip dari Antara. Dia menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu menurut dia, nama Nusantara mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. Saya yakin kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Panja RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meminta menyiapkan penjelasan dari penamaan Nusantara. Menurutnya hal itu penting dilakukan untuk menambah pengetahuan meskipun Panja RUU IKN menyepakati penamaan tersebut. Saya juga meminta pemerintah menyiapkan penjelasan agar pasal 1 ini tidak multitafsir. Saya menilai IKN adalah statusnya namun namanya Nusantara, tuturnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.